Baik, mungkin saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Ini kalau ada ada dua yang lagi mau dicoba Mas. Ada Pak Koko sama Pak Anggra. Oh, silakan Pak, masih ada ya. Baik. Ini soalnya Pak, semua yang menurut catatan saya sangat aktif bertanya dan bahkan berbagi gagasan. Menarik Pak, malah justru makin menarik nih, makin ya, banyak yang bertanya. Ya Pak Koko dulu silakan Pak. Silakan Pak Koko. Ya, terima kasih Pak Budi. Nanti saya dulu lah. Nanti yang berat ada Pak Anggra. Saya simpel-simpel aja. Pak, begini Pak. Kalau penelitian itu terkait hipotesis, apakah akhirnya itu terverifikasi gitu ya? Terverifikasi berarti penelitian kita sudah berhasil. Kalau tidak seperti apa? Gitu ya. Pertanyaan itu kan. Kalau tidak salah saya pernah mendengar itu harus berhasil gitu ya. Ujung-ujungnya harus positif. Kalau negatif berarti gagal penelitiannya begitu. Nah, seperti itu ya. Terus saya pernah mendengar juga dari Pak Ono gitu ya. Gak tahu S2-nya atau S3-nya, beliau tuh gagal loh sebenarnya. Saya gagal, santai aja, nggak apa-apa, itu hasil penelitian gitu. Makanya saya pakai yang mana gitu ya. Kata kalau nggak salah di kata kuliah apa yang harus berhasil gitu ya. Harus berhasil gitu. Ada penelitian tuh hipotesis yang begitu ya harus berhasil atau terverifikasi begitu. Begitu sih simpelnya, sederhana pertanyaan saya. Tapi membuat saya agak gelisah gitu ya. Kalau saya dulu pernah bicara dengan Pak Ono tuh gagal pernah bilang yang atau S3-nya atau S2-nya gitu ya. Tapi itu penelitian gitu ya, dipublikasi aja gitu ya. Begitu, terima kasih. Ya, baik. Pak Kukuh ya, wah ini pertanyaannya ini sebenarnya mencakup sampai slide terakhir tadi Pak, tapi nggak apa-apa kita singgung di awal ini. Jadi gini Pak, ini bahkan ada beberapa hal yang mungkin tadi rencananya nggak dibahas di kuliah ini. Jadi kalau menurut Popper, ya Pak ya, ini kita belum bicara Popper ya, kalau menurut Popper, yang disebut pengetahuan, gitu ya, yang disebut pengetahuan itu mencakup, ya. Biasanya kan kita menganggap pengetahuan itu adalah teori-teori yang kita anggap benar, gitu ya. Jadi misalnya Pak Kukuh meneliti, kemudian punya hipotesis atau punya calon teori, gitu ya, kemudian dianggap benar, maka dia akan menjadi pengetahuan baru, teori yang benar itu. Nah, Popper nggak setuju dengan itu. Menurut Popper, bahkan pada saat kita membuktikan hipotesis kita salah, itu adalah bentuk pengetahuan juga. Ya, jadi kan, kita tahu bahwa hipotesis ini ternyata keliru. Berarti kita karena keliru, maka pengetahuan itu mengantarkan kita untuk membuat hipotesis yang baru, gitu ya. Ya, secara umum gitu, Pak. Hipotesis yang barunya bisa jadi nanti peneliti yang lain ya. Nah, secara idealnya gitu Pak. Jadi penelitian mungkin saja hipotesisnya itu pada akhirnya terbukti salah, tapi kalau langkah-langkah metode ilmiahnya itu sudah sangat bagus, hipotesisnya sudah sangat bagus, kemudian nanti akan kita lihat ya syarat kita akan menguji itu seperti apa nanti di bagian slide berikutnya akan kita lihat itu sudah dipenuhi semua gitu ya, dan ternyata kok hipotesis kita terbukti salah gitu ya. Nah, ini alur logika dari membuktikan salah sampai dari awal hipotesis sampai membuktikan salah itu menurut Popper itu adalah pengetahuan yang sangat bernilai gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin itu Pak Kukuh. Pertanyaan sulit ini. Ya mungkin saya tambahkan dikit Pak Kukuh, Mas Budi ya. Ingin sharing aja ya. Ya Pak. Ya dalam filsafat ini nggak ada benar mutlak ya. Kalau saya pribadi Pak Kukuh, bimbing mahasiswa itu kalau mereka itu menguji semakin banyak gagal, ya sudah bagus, itu sebuah langkah menuju keberhasilan itu. Karena lampunya Thomas Alva Edison tuh nggak akan pernah nyala kalau dia tidak melewati lebih dari 10.000 kegagalan buat filamen itu gitu. Waduh, betul. Jadi itu, kalaupun kita bicara ini ya Pak ya, kebenaran matematis gitu. Saya sendiri sama Pak Budi Sulis ini suka menurunkan macam-macam lah ya. Memang alamnya seperti itu Pak. Kita man-made world, membuat dunia
kayak Shannon sinyal, itu bidang saya Pak ya, saya ngajar sinyal sistem control. Nah saya itu dari dulu memang terpesona ya bagaimana kontrol rudal itu dibuat, semua itu betul-betul basisnya model matematik, terus berbagai hal dilakukan. Kemudian karena mengajar probability and statistik itu 25 tahun, 10 tahun terakhir ini saya masuk bidang big data dan data science tuh. Di situ malah lebih parah lagi, memang tidak ada kebenaran mutlak. Apalagi kalau data science ini, saya banyak sekali mengajar di STI, Sistem Teknologi Informasi, Pak, S1-nya ya, di mana data science itu salah satu yang diminati mahasiswa, tapi diterapkan langsung di lapangan. Jadi sebuah algoritma, sebuah metodologi, machine learning dengan cara desain tertentu itu ya sudah capek-capek gitu. Misalnya untuk fraud detection system yang datanya imbalance rata-rata 1:10.000 Pak. Wah gila banget itu. Itu merancang machine learning kayak apapun itu biasanya kacau Pak. Nah, tapi buat saya ya itu paling enggak kalau kita tahu bahwa suatu metodologi itu enggak efektif digunakan setelah diuji itu kok performansinya jelek terus itu Pak. AUC-nya misalnya 60% atau 55% atau 54% gitu. Paling enggak buat saya ada knowledge di sana, knowledge scientific bahwa metode ini secara pragmatik enggak bisa dipakai gitu. Ya, seperti yang cukup menarik itu ya, 3 mahasiswa yang satu itu IPK-nya 4 Pak ya, kumlotnya 4 itu. Setahun penuh itu mereka mencoba memprediksi crypto trading Pak. Ada yang pakai neural network, LSTM, ada yang pakai reinforcement learning, satu lagi extreme gradient boosting. Semuanya kesimpulannya sama, nggak ada yang untung itu Pak. Jadi saya sekarang ini mikirnya gini ya, orang kalau bisa bot trading yang bisa memprediksi kripto beneran, nggak akan di-share ke masyarakat Pak. Gitu ya, karena salah satu dari keluarga dekat saya, nggak tahu otaknya seperti apa, dia tiba-tiba alhamdulillah ya very successful di crypto trading itu Pak. Jadi kebetulan programmer dan nerd itu. Nah, jadi kalau orang tahu itu ya ngapain dia share di robot tuh. Nah itu kebetulan risetnya pas lagi banyak kasus itu Pak Budi dan Bapak Ibu ya. Pas ribuan banyak robot itu Pak ya. Kriminalitas robot trading. Nah itu malah kegagalan mereka itu membuat saya ya makin ya kayaknya sih ya belum apa ya, belum meyakinkan lah robot trading itu buat kita untuk dipercaya begitu. Nah jadi kalau saya sendiri seperti itu Pak Kukuh, tapi memang betul Pak Kukuh pas penguji lain bilang mosok hasilnya gini di kesimpulan. Akhirnya saya bilang udahlah kita ambil titik tengah aja. Saya bilang sama mahasiswa itu kesimpulannya diubah dikit aja, jangan tidak efektif ya, apalah dibalik bahasanya dikit Pak ya. Wah, mencapai performansi, jadi bahasanya dipositifkan, tapi kalau dilihat secara matematiknya sama. Kan kalau kita sebut tidak kurang efektif dengan AUC 60% misalnya, secara matematis sama aja disebut. Kalau kita sebut, ternyata metode tersebut mencapai efektivitas itu, atau mencapai performansi ya sudah. Kalimat negatifnya dihilangin gitu aja. Suruh baca sendiri karena ada ukurannya jadi lebih bisa dinikmati semua orang dengan ya sudah. Ini ya untuk mengakomodasi konsensus Pak. Nanti kalau penguji pembimbing beda itu Pak. Makanya saya kemarin menekankan di teori kebenaran tuh yang terakhir tuh paling penting, kalau kenyataannya sering Pak. Teori kebenaran konsensus. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenyataannya nanti akan lulus S3 atau enggak itu yang terakhir itu yang menentukan Pak. Konsensus penguji dan konsensus para reviewer jurnal Pak. Betul. Nah itu Pak dilemanya Pak ya, kalau di Indonesia ya Pak.
Saya rasa di luar negeri saya sering mengikuti itu Sama. Pak. Jadi Ah, makanya Bapak kalau amatin di buku saya maupun di kuliah saya kemarin saya jelaskan tuh. Ujung-ujungnya sejauh untuk perjalanan menuju sains itu the highest standard itu is a consensus of expert, Pak. Nah, makanya kan kadang-kadang lucu. Artinya itu sama dengan perjalanan mistiknya para sufi juga. Ya, ujung-ujungnya mereka butuh guidance konsensus dari para ahlinya begitu. Tapi sebenarnya saya bukan ingin melucu-lucukan, enggak. Kenyataannya realitasnya itu kita harus memahami, itulah yang penting, Pak. Bahwa sains itu tidaklah seobjektif yang kita pikirkan gitu, Pak. Sains itu tidaklah semutlak yang kita pikirkan. Bahwa sains itu ujung-ujungnya relativisme disposesif. Relativisme yang maju terus. Nah, terus kita harus lihat ini mata profesor kita, pembimbing kita ini moodnya lagi seperti apa. Kalau kita lawan ya buyar, Pak. Itu. Saya di Jepang, temuan saya itu, Pak, dibela mati-matian oleh profesor saya, which is he is one of the best nonlinear control professor di Jepang, tokoh publik. Nah, murid-muridnya profesor itu yang sudah jadi profesor, ada yang melecehkan, ini nggak ada temuannya itu. Ya saya diem aja. Tiba-tiba profesor saya bilang, oh ini luar biasa, Mr. Dimitri ini nilainya secara praktis dahsyat, gini. Diam semua, Pak, karena di Jepang itu konsensusnya profesor paling sepuh lah yang menentukan. Paling sakti. Karena dia menganggap saya ini temuannya luar biasa dan jenius, selesai udah, Pak. Tapi sebetulnya di kalangan, kalau misalnya saya masukkan ke jurnal, reviewernya itu kebetulan profesor-profesor lain itu langsung ditolak, Pak. Nah, jadi itu kiat juga memasukkan di satu jurnal ditolak, jangan gentar, masukkan ke jurnal lain sampai diterima, Pak. betul. Betul, terima kasih. Oh Terima gitu, kasih masukannya. ini rame nih. Silakan Pak Anggrahita, ini filsuf kita Pak Budi. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih kesempatannya yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Anggrahita Sasmita, bisa dipanggil Angga atau Bayu. Ya, jadi gini, pertanyaan sebetulnya adalah bisakah kita memberangkatkan sebuah hipotesis yang diuji secara induktif itu dari kenyataan yang sifatnya itu negasi, begitu. Sifatnya itu negasi. Dan kemudian semua usaha untuk verifikasinya itu dibuat untuk memverifikasi negasi tersebut gitu. Nah, kalau realnya itu sebetulnya gini, mungkin kalau ini mungkin agak kontroversial ya. Hal yang sifatnya itu denial, seperti misalnya COVID itu tidak ada, atau misalnya barangkali yang lazim terjadi di kajian lingkungan itu adalah misalnya perubahan iklim atau global warming itu tidak ada. Ya, catatan iklim bahwa yang namanya perubahan global warming itu bukan aktivitas manusia begitu, tapi memang siklus yang sifatnya itu namanya. Jadi ada simpulan alternatif bahwa global warming itu hadir bukan karena perilaku manusia, tapi karena siklus meteorologis yang mengarah ke sana. Jadi siklus alami seperti itu. Terus apa lagi ya? Saya kira banyak ya kasus-kasusnya kalau misalnya ditelusur. Jadi intinya adalah apakah yang namanya induksi atau yang namanya proses verifikasi saintifik itu bisa dimulai dari sebuah pernyataan yang sifatnya negasi gitu, atau apa yang denial seperti itu. Itu sih barangkali pertanyaan saya. Baik. Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Anggrahita. Mungkin saya jawab dulu ya Pak ya. Suaranya jelas ya Pak Ibu ya? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Baik. Jadi tadi pertanyaan Pak Anggrahita, bagaimana jika hipotesis itu formulasinya itu bentuknya denial gitu ya? Itu gimana itu? Apakah bisa seperti itu gitu?
bentuk induksinya seperti apa. Nah, nanti sebenarnya kita di berikutnya kan akan membahas falsifikasi ya, tapi nanti konteksnya agak beda, gitu. Bukan beda ya, nyambung gitu ya. Nah, yang disebut sebagai denial, misalkan COVID itu sebenarnya tidak ada gitu ya, itu mau kita buktikan, atau apa global warming itu tidak ada mau kita buktikan gitu ya. Nah, setiap hipotesis itu Bapak Ibu ya, negatif ataupun positif, itu sebenarnya kalau di logika kita sebut afirmasi ya. Jadi afirmasi proposisi ya, proposisi. Jadi sebuah proposisi itu bisa bentuknya negatif ataupun positif ya. Namun sama saja bahwa proposisi itu nanti dia punya konsekuensi. Tadi Bapak Ibu udah lihat ya, hipotesis itu nanti dia punya konsekuensi atau prediksi logis ya. Prediksi logisnya itu bisa macam-macam, bisa 10 hal gitu ya. Jadi dari satu teori bahwa COVID itu sebenarnya tidak ada, kalau itu mau kita uji secara empiris, kita harus menurunkan dulu konsekuensi empirisnya yang bisa kita uji secara empiris ya. Apa misalkan? Ya, kita harus turunkan dulu ya prediksinya, ada 10 prediksi. Nanti itu yang akan kita uji. Jadi menurut Pak Anggraita sebenarnya karakteristiknya sama ya. Prinsipnya adalah apapun hipotesis yang kita buat, baik positif ataupun negatif ya, itu nanti kita harus turunkan dulu prediksi logisnya ya, baru kita uji ya. Kalau semakin dari 10 prediksi logis itu ternyata kita bisa konfirmasikan bahwa oh ini benar, metode pengujiannya udah valid, datanya valid, ya berarti kita bisa confirm bahwa hipotesis yang bentuknya negatif tadi itu benar gitu. Sebenarnya sama saja Pak Anggraita. Baik, mungkin saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Oke, Pak Budi, makasih sekali Pak Anggra. Nanti saya rasa di penjelasan Mas Budi berikutnya ini akan lebih clear ya. Bahwa memang merambah kebenaran melewati pembantahan dulu, falsifikasi itu justru merupakan ruh dari, menurut saya sih temuan utama Popper ya, yang menakjubkan menurut saya itu, karena ya saya sendiri sangat merasa critical thinking Popper itu sangat berguna buat diri sendiri itu. Karena apapun kebenaran yang kita yakini itu ya setiap hari kita kritisi lagi ya, kita bantah lagi, kita coba uji lagi, sehingga melaluinya kebenaran-kebenaran yang hipotesa yang kita pegang itu menjadi lebih kokoh. Silahkan Mas Budi dilanjutkan.